Di belahan bumi Asia, 29 April 1901, lahirlah. Ya, namanya Hirohito. Jadi dia lahir di Tokyo, anak dari Kaisar Jepang Yoshihito sebagai Kaisar Taisho. Nah, karena dia keturunan kaisar, dia tuh dianggap suci. Soalnya nama kaisar di sana dianggap keturunan dewa matahari. Ya, dia kayak sosok ilahi. Terus semasa kecilnya dia diurus sama pengasuh istana, plus dikasih guru-guru khusus buat ngebentuk karakternya. Wis dijaga ketat lah. Nah, biar cepat tiba-tiba dia gede. Ya, kita langsung skip ke tahun 1921. Pas di tahun ini dia pergi ke Eropa. Tujuannya tuh buat misi diplomatik, memperkuat hubungan Jepang sama kekuatan Eropa. Ya kayak silaturahmi gitu. Ya sebenarnya dia di sana juga sambil belajar, ngamatin teknologi, budaya, sama tata kelola negara Eropa. Soalnya dia punya ide mau modernisasi Jepang. Waktu itu kan Jepang tradisional banget. Nah terus dia balik. Pas dia ada balik, kondisi politik Jepang tuh lagi nggak stabil. Ditambah ayahnya sakit-sakitan. Terus wafat. Nah, Hirohito tuh langsung dilantik jadi kaisar yang baru. Dia jadi kaisar waktu tahun 1926, pas umurnya lagi 25 tahun. Nama eranya tuh era Showa, yang artinya perdamaian yang tercerahkan. Anjay. Nah, bukannya damai, di era dia tuh malah banyak konflik, khususnya konflik militer sama sipil. Jadi waktu itu semangat nasionalisme tuh lagi naik-naiknya, naik ekstrim. Nah, kelompok militer ini yang mulai ngambil alih kebijakan, terus ngelakuin kudeta, pembunuhan politik. Tujuannya buat memperkuat nasionalisme, terus memperluas wilayah Jepang. Nah, si Hirohito tuh jarang campur tangan soal masalah ini. Ya, dia kayak ngejaga netralitas kekaisarannya, cari aman. Ya, bukan berarti dia cuma nyantai doang. Jadi dia punya peran penting. Perannya adalah penentu kebijakan akhir. Ya, jadi kalau mau ada operasi besar, mereka harus minta persetujuan dari kaisar. Harus di ACC dulu. Nah lanjut ke tahun 1931. Militer mereka tuh punya rencana buat invasi Manchuria. Terus minta izin dulu sama kaisar. Gas ACC. Nah mereka pun OTW ke Manchuria. Ya singkatnya dia berhasil nguasain Manchuria. Terus ganti nama jadi Manchukuo yang dijadiin negara boneka. Ya yang merah-merah di Korea ini dari dulu emang udah dikuasain Jepang dari tahun 1910. Jadi ya gua tandain aja. Oke lanjut. Pas tahun 1937, perang Tiongkok-Jepang ini pecah. Duar. Nah, konflik besar ini yang nandain ambisi Jepang buat memperluas kekuasaannya. Pasukan mereka langsung ngelakuin invasi ke wilayah besar Tiongkok, kayak Beijing, Shanghai, dan Nanjing. Nah, pas di Nanjing ini ada peristiwa pembantaian Nanjing. Ya, intinya pas peristiwa ini ada pembunuhan massal, ya gitulah. Nah, singkatnya mereka berhasil menguasai sebagian Tiongkok, khususnya di bagian timur. BTW pas periode ini peran militer tuh lebih dominan daripada kaisarnya sendiri. Ya soalnya sebagian besar ide sama rencana itu datangnya dari militer. Hirohito ini kayak jarang ngambil keputusan sendiri lah. Jadi dia cuma nge-ACC ide dari militer doang. Sisanya wes karepmu. Nah terus lanjut ke tahun 1941. Militer Jepang ini ngerencanain buat nyerang Pearl Harbor. Tujuannya buat ngelumpuhin armada Pasifik Amerika. Dan seperti biasa. ACC. Nah, terus mereka langsung nyerang Pearl Harbor pakai serangan mendadak. Konnichiwa. Nah, karena serangannya mendadak, jadi Amerika ini belum prepare. Jadi dia shock, kaget. Mereka di sana banyak ngancurin kapal perang sama pesawat Amerika yang mancing Amerika buat ikut join Perang Dunia II. BTW waktu itu Jepang udah resmi ikut blok poros. Nah, habis penyerangan itu mereka ngelanjutin ekspansinya ke Asia Tenggara. Tujuannya buat nyari sumber daya alam. Ya, soalnya waktu itu dunia lagi nggak stabil gara-gara Perang Dunia II. Bumi lagi gonjang-ganjing. Jadi dia farming dulu sebelum lanjutin perang. Nah, singkatnya pas tahun 1942 Jepang ini perang sama Amerika di pertempuran Midway. Nah, ini yang jadi titik balik Jepang. Mereka langsung ngerahin 4 kapal induk utama, puluhan kapal sama pesawat tempur. Ya mereka mau pakai strategi dadakan lagi, berharap bisa menang lagi. Tapi sayangnya Amerika dah ready sama serangan Jepang. Ya mereka dah nebak posisi musuhnya. Nah singkatnya Amerika berhasil ngalahin Jepang, terus ngancurin 4 kapal induk utamanya. Nah ini yang bikin Jepang jadi melemah. Terus pas tahun 1945 Amerika ini mulai nyerang Jepang di Okinawa. Nah karena Jepang dah melemah, jadi dia cuma bisa defense seadanya. Ya mereka nih kayak pantang menyerah lah. Terus biar Jepang ini cepet nyerah, Amerika nge-giveaway jamur. Ya jamur gratis. Mereka punya rencana mau nuklir Jepang. Terus nuklirnya dijatuhin di Hiroshima sama Nagasaki.
Dan dua, Jepang pun akhirnya nyerah. Nah, di sini Hirohito turun tangan. Anjay. Ternyata nyerahnya Jepang ini keputusan dari Hirohito sendiri. Ya, tumben banget. Beberapa jenderal tuh masih ngotot mau tempur sampai akhir. Ya, mereka mau all-in, Sasageo. Tapi kali ini Hirohito nggak setuju. Dia bilang, kalau ngelanjutin perang tuh cuman bawa kehancuran total. Ya, plus ntar gua juga ikut mati anjing. Nah, terus pas tanggal 15 Agustus 1945, dia bicara langsung sama rakyat. Ya, nggak langsung sih. Dia bicara lewat siaran radio, kayak pidato gitu. Nah, ternyata ini untuk pertama kalinya rakyat mereka dengar suara kaisarnya sendiri. Inti siaran radionya tuh dia nyampain soal kekalahan Jepang. Nah, sejak saat itu Hirohito mulai ngalamin banyak perubahan. Dia tetap jadi kaisar, tapi dibatesin, cuman jadi simbol negara aja. Ya, bukan sosok ilahi lagi. Pas masa-masa ini dia mulai fokus buat memperbaiki Jepang. Ya, intinya hidupnya Hirohito ini damai lah habis perang. Slow living, anjay. Terus pas tahun 1989 dia mati. Matinya tuh secara alami, mati tua. Dan ya wes tamat.